Hey there, good morning leaders. Saya sharing sedikit tentang marketing hari ini ya. Yaitu sesuatu topik yang mungkin banyak orang udah mulai membincangkan dengan munculnya TikTok, dengan munculnya sebuah media TikTok yang udah bukan muncul ya, udah lama muncul, tapi semakin populer, maka muncul sebuah konsep yang namanya emotional marketing. Dan emotional marketing ini adalah sebuah gerakan di mana ketika mempopulerkan produk atau jasa sebuah perusahaan, mereka menggunakan sensasi, humor, funny things, ya video, sesuatu yang lucu, sesuatu yang kocak, dan ini lagi trending banget. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Ada kekeliruan berpikir yang mungkin perlu diluruskan antara emotional marketing, which is TikTok tadi, dengan informational marketing. Jadi basically informasi lawan emosi. Otak kiri informasi lawan otak kanan emosi. Oke. So apa sih bedanya antara emosi marketing dan informasi marketing dan kegunaannya masing-masing untuk apa? Mari kita bahas yang emosi dulu. Emosi marketing ini sekali lagi sangat trending sekarang. Semua menggunakan konsep, atau bukan semua ya, semua mempertimbangkan menggunakan konsep emotional marketing. Bahkan ada yang bilang don't make promotion, make TikTok, something like that ya. Saya lupa kalimat persisnya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan apa nih emosi marketing? Emosi marketing ini memiliki beberapa fitur, beberapa spesifikasi. Yang pertama adalah dia tidak terlalu membutuhkan perhatian khusus dari prospek atau konsumen. Dia yang namanya low attention. Kenapa? Karena fungsinya kan sangat otak kanan. Semua otak kanan itu masuk kategori yang refleks ya, tidak terlalu harus dipikir, tidak perlu kontemplatif. Jadi requires atau membutuhkan low attention. Artinya apa sih low attention ini? Artinya hampir semua orang, tidak peduli marketnya ada cocok apa tidak, akan tertarik dengan ini. Ya, beda dengan kalau Anda menggunakan format yang informasi marketing, maka hanya spesifik orang tertentu yang harus fokus sesuai dengan kepentingannya yang akan memperhatikan. Jadi kalau Anda membutuhkan market yang lebih besar, audiens yang lebih luas, gunakan emosi marketing. Ya, itu kesimpulan awal pertama lah ya, supaya cepat. Satu, emosi marketing itu berhubungan dengan yang namanya low attention. Nggak usah terlalu mikir, orang pasti akan lihat. Yang kedua adalah karena dia low attention dan fokusnya adalah ke otak kanan, yaitu feeling, maka sensasi yang ditimbulkan adalah sesuatu yang bersifat happy, sedih, wow itu artinya wow kok lucu ya gitu ya, wow keren ya, jadi seperti itu dan seterusnya ya, happy terutama positive feelings. Ya, tujuannya adalah membuat memprovokasi positif daripada feelings, daripada orang yang melihat atau mendengar. Ya, itu adalah poin kedua dari emosi marketing. Yang ketiga adalah karena dia menggunakan tujuannya adalah untuk memprovokasi feeling, maka mereka menggunakan sensori. Ya, apa saja? Yaitu sensori adalah mata nomor satu. Jadi gambarnya visual, grafis, kemudian pendengaran, ada musiknya, ya. Jadi ada alur copywriting ceritanya, dan biasanya endingnya adalah sesuatu yang surprise atau sesuatu yang menyenangkan, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah sensori menggunakan panca indera kita. Apakah bisa menggunakan panca indera berhubungan dengan pembauan atau menciuman? Yes, kalau Anda marketingnya offline ya, jadi ketemu langsung dan bisa menunjukkan sesuatu yang lebih real, bukan melalui media sosial. Nah, goal utamanya, jadi kalau kita sudah bicara masalah emosi marketing ya, fokusnya utamanya adalah mendapatkan like, mendapatkan jempol kalau sosial media, di-share, dan menjadi word of mouth, jadi disebarkan. Lucu loh iklannya produk ini, lucu loh iklannya produk B, produk C, keren loh iklannya produk A, B, C, D, E, F, G. Ya, jadi yang menggunakan ini banyak sekali ya. Kalau kita lihat beberapa cuplikan video-video pendek dari produk-produk dari luar negeri seperti dari Thailand, ini yang paling sering bikin haru biru ya. Beberapa produk yang dibuat videonya dengan sebuah drama pendek di perusahaan-perusahaan yang di Thailand, itu keren banget. Anda bisa lihat di YouTube, banyak banget yang like bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan di share oleh semua orang, jadi bersifat inspiratif. So goal utamanya adalah like, share, dan mendapatkan word of mouth. Nah, tapi emotional marketing
itu adalah sebuah produk yang sifatnya finish. Artinya apa? Artinya adalah apa yang Anda mau sampaikan, ya sudah itulah yang menjadi endingnya. So katakanlah perusahaan perbankan menggunakan emotional marketing, maka perbankannya nggak akan terlalu digubris. Orang nggak akan ngecek ke websitenya perbankan. Mereka akan menikmati video lucu, menyedihkan, mengharukan, menginspirasikan itu. Tapi videonya itu menjadi end product. Produk akhirnya ya videonya itu sendiri. Ya semoga Anda bingung ya. Jadi emotional marketing itu melahirkan sebuah konsep yang very spesifik, yaitu ketika Anda sudah selesai menggunakan emotional marketing, produknya itu sendiri sudah jadi dan kemudian lepas dari si ibu yang melahirkan. Si perbankan tadi misalkan yang membuat emotional marketing konsep, kemudian setelah melahirkan anaknya ini langsung mandiri. Artinya apa? Perusahaannya itu tidak mendapatkan efek langsung dari marketing emosional. Nah, itu tidak enaknya. Tapi enaknya akan terjadi penyebaran informasi yang begitu luas, tapi problemnya adalah tidak terlalu engage. Sekarang kita lihat ke yang namanya informational marketing atau information. Seperti kita gampang nebak ya, apa sih informasi marketing? Ya udah kebalikannya emosional. Ya, jadi pertama, kalau yang tadi emosional itu adalah low attention, kalau yang emotional, kalau yang information itu adalah high attention. Artinya apa? Ketika Anda membuat marketing konsep dengan konteks, dengan konten yang lebih serius, maka orang harus fokus. Tidak semua orang suka, kadang orang langsung bisa skip. Jadi kelemahan pertama adalah information marketing, orang tidak terlalu dapat banyak reach ya, jangkauannya menjadi terbatas. Hanya orang-orang tertentu saja dengan kelompok niche yang jelas. Itu yang pertama ya, ciri-ciri information marketing. Yang kedua adalah ketika Anda menggunakan information marketing, Anda tidak address feeling, Anda address thinking. Jadi yang dipakai adalah pemikiran, pemahaman yang tujuannya adalah awareness. Ya, contoh apa? Misalkan Anda menggunakan yang namanya benefit, advantage, ya. Jadi ya pernah saya jelaskan beberapa kali. Jadi Anda menjelaskan tentang benefitnya apa menggunakan produk perbankan ini, apa keuntungannya, apa fiturnya dan seterusnya, ya. Dan karena otak kiri yang dipakai, maka goalnya adalah menimbulkan yang namanya konklusi, draw conclusion, menyimpulkan, oh berarti bank ini hebatnya ini, oh bank ini berarti cocok dengan saya ini, oh bank ini nggak cocok karena ini dengan saya. Jadi akan muncul dua kelompok, ya, kelompok yang setuju, menyimpulkan bahwa bank ini bagus sesuai dengan saya, atau menyimpulkan tidak sesuai dengan saya. Nah, karena konsepnya adalah awareness dan memunculkan sebuah keberpihakan, maka Anda bisa menggiring information marketing itu menjadi sebuah informasi yang membuat mereka yang melihat paham tentang misi perusahaan Anda. Ya, ini bagusnya daripada information marketing. Jadi mereka ngerti, oh tadi misi perbankan ini missionnya adalah ABCDE. Dan akhirnya endingnya adalah membuat USP atau perbedaan antara bank ini dengan bank yang lain. Itu goal terakhirnya. Gitu ya. Jadi goal terakhir daripada information marketing adalah membentuk pembeda sehingga orang tahu, oh beda kalau bank ini. Di otaknya kemudian di compartmentalizing, dipisah-pisahkan menjadi sebuah konsep. Oh, kalau bank ini nggak cocok untuk saya, bank ini cocoknya untuk ini dan seterusnya. Ya, jadi kalau goalnya daripada emotion adalah like, shareable, word of mouth, tapi problemnya adalah di end product ya sudah itu sendiri. Dan kalau yang information marketing tujuannya adalah membentuk sebuah pembeda dan awareness kepada konsumen. Apa contohnya information marketing? Misalkan Anda demonstrasi, Anda memberikan testimonial, Anda menampilkan testimonial konsumen Anda, klien Anda, ya. Anda membuat demonstrasi, Anda membuat comparison, pembanding antara aku dengan dia, bank ini dengan bank yang lain dan seterusnya. Itu adalah cara information marketing. Bagusnya adalah setelah mereka tahu ini, information marketing biasanya end up berujung ke orangnya jadi kepo, penasaran terhadap perusahaan Anda, dan itu berujung ke closing atau sales proses lebih dalam. Ya, jadi kegunaannya masing-masing ada pro and kontra ya. Jadi tidak semua orang bilang sekarang zamannya emotional marketing, coach saya pakai emotion dulu. Tunggu dulu, emotional marketing nggak menghasilkan uang loh. Hati-hati ya. Dia menghasilkan kepopuleran, virality ya, viral. Menghasilkan viral, tapi yang menghasilkan uang bukan viralnya, tapi adalah information marketing. That's the whole point. Coach, kalau gitu saya information marketing. Tunggu dulu juga, karena kalau orang nggak percaya dengan perusahaan Anda, orang belum trust dengan apa yang Anda buat, produksi apa yang Anda hasilkan,
maka orang nggak akan mau peduli dengan information marketing Anda. Loh, piye sih coach? Jadi gimana? Emotional atau information? Ya dua-dua. Kalau Anda sudah dikenal, Anda fokus ke information marketing. Kalau konsumen Anda, prospek Anda udah percaya Anda, sudah paham tentang kredibilitas perusahaan Anda, gunakan information marketing. Kalau Anda belum dikenal, Anda mesti lebih beberapa kali menggunakan emotional marketing, kemudian diselingi dengan information marketing. Semakin Anda dewasa, information marketingnya lebih dominan, sesekali Anda hibur konsumen Anda dengan emotional marketing. Get my point, ya? Jadi tergantung kedewasaan perusahaan masing-masing, tergantung kedewasaan bisnis dan corporate masing-masing. Tapi kalau ada yang fanatik, coach, aku hanya menggunakan emotional marketing tok, ya saya jamin juga nggak dapat omset. Susah banget, nggak bisa, ya, karena itu cuman ya having fun sebetulnya, ya. Tapi kalau dia bilang, coach, aku cuma hanya information marketing saja, ya juga KO juga, ya. Kalau Anda belum dikenal, ya nggak ada yang peduli dengan information Anda. Ya, orang jadi males bacanya karena butuh high attention, ya. Orang mesti fokus membaca marketing Anda. Oke, semoga ini berguna. I'll make it udah 10 menit lebih, ya. Saya rencana di bawah 10 menit. Thank you for the time. I'll see you tomorrow. Hope this is good. Bye bye.